Sebelum kita masuk kepada bab yang pertama, mungkin kita butuh menjelaskan ma makna al-hijamah. Apa itu makna al-hijamah yang bahasa Indonesianya bekam, and in English cupping. Maka bahasa Inggrisnya adalah cupping, hijamah. Ta'riful hijamah, al-hijamatu ma'khudatun min hajmin bimakna mas. Makna hajm ataupun mas adalah menyedot. Maka hijamah adalah penyedotan bahasa Indonesianya. Wal hijamah takni masaddam, menyedot darah. Oh, berarti kalau begitu hijamah orang-orang pembekam itu vampire atau the Count of Dracula. Jawabnya tidak. Dracula dengan gigi taring iya katanya. Benar apa ada? Namun di sini membekam dengan alat. Jadi bekamers bukan vampires. Taib, bukan vampir. Dan juga bukan Count Dracula, yang mana dia bisa hidup dari darah manusia, tidak. Dia dibekam dengan alat. Tidak masuk, disedot, terus diminum. Maka jangan takut. Wal hijamah takni masaddam. Maka hijamah artinya bahasa Arabnya adalah penyedotan darah. Wa ikhrajuhu minal badan. Disedot darah, dikeluarkan dari badan orang yang sakit. Maka ini dinukil dari Lisanul Arab, mujalad yang ketiga, halaman 67 sampai 68. Maka ini makna dari hijamah. Faham sekarang apa makna bekam? Apa makna hijamah? Dia adalah mengeluarkan darah kotor dari tubuh orang yang sakit, dikeluarkan darahnya. Maka bekamers ataupun orang yang melaksanakan hijamah, cupping, maka dia itu mengeluarkan darah dari tubuh orang yang sakit, dikeluarkan darahnya. Faham sekarang makna bekam ataupun hijamah? Sekarang kita masuk kepada bab yang pertama. Al-babul awal, hukmul hijamati mubahatun. Maka di dalam bab yang pertama ini penulis menjelaskan hukum hijamah secara mutlak. Apa maknanya? Ingin menjelaskan apa asal hukum bekam. Apakah dia itu sunnah? Maknanya seperti, kalau sunnah seperti sholat 2 rakaat misalnya sebelum maghrib. Seperti di hadis shalu rakaatain qoblal maghrib liman syaa. Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Jika dilaksanakan mendapatkan pahala, jika ditinggal tidak mendapatkan pahala. Apakah itu asal dari hijamah? Atau hijamah asalnya mubah? Maknanya seperti makan dan minum yang asalnya mubah. Kamu mau makan sarapan sekarang silahkan. Kamu mau tidak sarapan pun silahkan. Maka ini makna dari mubah. Nah, di sini al-muallif ingin menjelaskan di bab yang pertama ini tentang hukum asal dari berbekam secara mutlak. Apa itu hukum membekam tanpa diikat dengan perkara-perkara yang lain? Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang permasalahan hukum berbekam secara mutlak. Maknanya hukum berbekam apa? Tanpa disambungkan dengan perkara-perkara yang lain dan tujuan-tujuan yang lain dan niat-niat yang lain. Maka terjadi ikhtilaf di kalangan ulama antara 2 pendapat. Man qala bisunnah, dia itu secara mutlak hukumnya sunnah seperti sholat rawatib tadi, dilaksanakan otomatis, direct, mendapatkan pahala. Tidak dilaksanakan juga tidak dosa dan tidak mendapatkan pahala. Maka ini makna dari ucapan bahwa dia dari sunnah. Atau dia itu mubah. Maknanya seperti tadi makan dan minum, jika dilaksanakan tidak dapat pahala, ditinggalkan pun tidak dapat pahala. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama hukum berbekam kepada 2 pendapat. Al-qaulul awal annaha minal mubahat al-ilajiyah.
bahwa hukum yang pertama dia adalah dari pengobatan al-ilajiyah, dari pengobatan yang hukumnya mubah. Dan ini dinukilkan dari ucapan Al-Kisai Al-Hanafi rahimahullah, yang dinukilkan di dalam kitab Bada'i'us Shana'i' dari madhab Al-Hanafi, al-hijamah amrun mubah, bahwa hijamah itu perkara yang mubah, bukan wajib, bukan sunnah, bukan haram. Maka ini penukilan dari para ulama, dari Al-Kisai yang bermadhab Abu Hanifah. Dan berkata Al-Khattabi juga di Ma'alimis Sunan, di dalam kitabnya Ma'alimis Sunan, al-hijamatu mubahatun wa fiha naf'un wa salahul abdan. Maka hijamah itu hukumnya adalah mubah, dan dia mempunyai kebaikan untuk badan, untuk kesehatan badan. Maka ini madhab yang pertama. Apa hukumnya tadi? Mubah. Maksudnya secara mutlak orang yang melaksanakan bekam tidak berpahala, seperti makan, minum, dan seterusnya. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, al-hijamatu mandubatun wa mustahabbatun, bahwa berbekam hukum asalnya adalah sunnah. Maka mana yang rajih? Yang rajih menurut penulis, coba dibaca apa kata penulis di dalam bab. Maka inilah fikih dari penulis. Apa? Hukmul hijamati mubahatun, bahwa hukumnya membekam itu asalnya adalah mubah. Ini tarjih dari penulis, dan itu dari madhab para ulama di zaman now, seperti penulis nukilkan di dalam kitabnya Al-Istiqomah sebagai syarah dari Al-Akhbar As-Sahihah fil Hijamah, ucapan dari Asy-Syaikh Ibnul Utsaimin rahimahullah di dalam Majmu' Fatawanya. Berkata Asy-Syaikh Ibnul Utsaimin, al-hijamatu laisat sunnah, bahwa hijamah itu bukan secara mutlak hukumnya sunnah. Dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak dapat pahala, bukan. Karena al-hijamah dawa, karena al-hijamah dia dari pengobatan. In ahtajal insanu ilaihi ihtajam, yang mana jika seseorang membutuhkan maka dia berbekam. Wa in lam yahtaju ilaih, dan di saat dia tidak butuh, badannya enak, darah di dalam badannya bagus, tidak mempunyai kolesterol yang tinggi, tidak mempunyai tekanan darah tinggi, tidak mempunyai gula darah yang tinggi, tidak mempunyai asam urat yang tinggi, maka tidak butuh kepada bekam, fala yahtajim, maka dia tidak berbekam. Maka bekam asalnya secara mutlak hukumnya bukan sunnah, tetapi mubah. Seperti makan, seperti minum, seperti perkara-perkara yang mubah. Dia ingin duduk sekarang, dia ingin berdiri. Jika capek berdiri maka dia duduk. Jika pegal duduk terus seperti sopir, maka dia turun dan berdiri di jalan. Tentunya di pinggir jalan, kalau di jalan ditubruk ya, ditubruk mobil. Maka turun ke pinggir jalan, istirahat atau ke rest area dan sebagainya. Maka perkara yang mubah. Maka barang siapa yang ingin berbekam karena mempunyai penyakit, itu lain lagi. Asal dari hukum berbekam dia adalah mubah. Kemudian kita masuk kepada pendalilan dari penulis. Belum ada. Maka masuk kepada pendalilan penulis sekarang, selesai dari matan. Maka berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari dalil yang pertama yang disebutkan oleh penulis, qala al-Imamu Abu Abdillah Al-Bukhari rahimahullah,
haddatsana Musa ibnu Ismail, haddatsana Wuhaib, haddatsana Ibnu Tawus an abihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala ihtajama an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa a'tal hajjama muttafaqun alaih. Maka ini hadis yang pertama yang beristidlal penulis di dalam bab yang pertama ini dengan hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka hadis yang pertama barakallahu fikum, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, dan hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Apa makna muttafaqun alaih? Maknanya adalah dia dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya dan Imam Muslim di sahihnya. Ini makna dari muttafaqun alaih. Kemudian hadis ini barakallahu fikum dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 2117 dari lafaz atau dari matan seperti yang disebutkan di matan. Haddatsana Musa ibnu Ismail, haddatsana Wuhaib, haddatsana Ibnu Tawus an abihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ini hadis pertama yang dinukilkan oleh penulis, dan hadis ini ternyata dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 5259 dari jalan haddatsana Mu'alla ibnu Asadin, haddatsana Wuhaib an Ibni Tawus an abihi, yakni Tawus an Ibni Abbas, dengan lafaz yang hampir sama, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya juga nomor 2954 dari jalan haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, haddatsana Affan ibnu Muslim, haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim akhbarana Al-Makhzumi kilahuma an Wuhaib, haddatsana Ibnu Tawus an abihi an Ibni Abbas. Sekarang saya mau tanya, dari 3 riwayat, 2 riwayat Imam Al-Bukhari dan 1 Muslim tentang hadis ini, di mana madarul hadis? Lihat di matan, di mana madarul hadis? Pada Wuhaib, haddatsana Ibnu Tawus an abihi an Ibni Abbas. Maka madarul hadis ala Wuhaib an Ibni Tawus an abihi an Ibni Abbas. Maka sengaja penulis sekarang mengumpulkan riwayat-riwayat ingin menjelaskan madarul hadis dari muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ini kepada siapa? Wuhaib an Ibni Tawus, dari bapaknya Tawus ibnu Kaisan dari Ibni Abbas. Baru setelah itu nanti dijelaskan keadaan rawi-rawinya.